Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita dibekali oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yoel pasal yang kedua, dimulai dari ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Mengoyakkan pakaian dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah keriah. Artinya, sebuah tradisi kuno Timur Tengah yang melambangkan duka cita yang mendalam, penyesalan, atau penderitaan. Dalam Alkitab, tindakan ini sering digunakan sebagai tanda pertobatan ekstrim dengan cara yang spontan, menunjukkan seseorang sedang hancur hatinya, baik akibat tragedi, aib dosa, atau karena kesedihan yang mendalam. Namun, praktek mengoyakkan pakaian seringkali disalahgunakan menjadi kebiasaan atau formalitas belaka tanpa adanya perubahan hidup. Karena itulah, seruan Yoel pagi ini mengajarkan bahwa Allah lebih menginginkan pertobatan sejati daripada sekedar ritual luar. Itu sebabnya Dia berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, dan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku, hal ini menegaskan bahwa Tuhan melihat penyesalan yang sungguh-sungguh di dalam batin manusia. Bukan sekedar pertunjukan luar yang bisa dibuat-buat atau berpura-pura. Tuhan menuntut agar pertobatan diwujudkan dalam perubahan karakter dan juga perbuatan. Renungan pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa pertobatan bukanlah tentang berpura-pura, tetapi tentang transformasi sejati. Hal ini menantang kita untuk memeriksa hati dan berpaling dari dosa dengan tulus dan dengan sepenuh hati kembali kepada Tuhan. Kabar baiknya meyakinkan kita bahwa tidak peduli seberapa jauh kita telah menyimpang, tetapi tangan Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang kembali kepadanya. Pertanyaan, mengapa itu terjadi? Karena sifat Allah selalu penuh kasih karunia, selalu penuh belas kasihan, lambat marah, dan berlimpah kasih setia. Ia mengurungkan niatnya untuk mendatangkan malapetaka, tetapi Ia menawarkan harapan di tengah penghakiman. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hati Tuhan menginginkan pemulihan, bukan kehancuran. Dan yang lebih indah lagi, yang boleh kita temukan lewat renungan pada pagi hari ini, bahwa kasih Allah itu tidak tergantung pada kesempurnaan kita, tetapi pada kesediaan kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15 yang menggambarkan belas kasihan Tuhan dan sukacita Tuhan yang mengampuni orang-orang yang mau bertobat. Sejauh apapun kita berlari menjauh atau terpuruk dalam dosa, Tuhan tidak pernah
menghitung kesalahan kita, melainkan menunggu kita dengan tangan yang terbuka agar kita berani untuk pulang dan kemudian memulai hidup yang baru. Karena itu, nikmatilah pelukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, untuk cinta kasih-Mu yang besar bagi setiap kami orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah mendukakan hati Tuhan. Tuhan selalu menunggu supaya kami kembali kepada Tuhan. Kami meninggalkan segala dosa-dosa kami, dan kami menyesali setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Itulah sukacita iman kami di pagi hari ini, bahwa Tuhan selalu rindu untuk memulihkan kehidupan kami, selalu rindu untuk memberi yang terbaik lagi di masa-masa depan kami. Karena itulah ya Tuhan Allah, kami percayakan seluruh hidup kami hanya pada kuat kuasa-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan kami, biarlah kami terus mengandalkan kasih Tuhan yang besar. Bahkan dalam semua cita-cita, harapan-harapan setiap keluarga, biarlah karena kasih Tuhan semua boleh terjadi. Bahkan dalam semua program yang telah ditetapkan di tengah-tengah gerejamu, secara khusus HKBP Durensawit, melalui seluruh kepanitiaan yang telah ditetapkan, semua boleh berjalan dengan baik, dan semuanya adalah untuk menunjukkan bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.